Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi alladhina hum hudadul ummah. Amma ba'dah, wala hawla wala quwata illa billah. Anak-anakku yang saya cintai, para santri, putra maupun putri Pondok Pesantren Modern Selamat Kendal yang mana saat ini masih berada di rumah, semoga senantiasa kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap kita melakukan aktivitas di dunia ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari bahaya-bahaya maupun hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, marilah kita lanjutkan kajian akidah dalam kitab Jawahirul Kalamiyah kelas 12. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadrati jamil anbiya'i wal mursalin wal awliya waswada wassalihin wa jamil malaikatil muqarrabin, khususan ila hadrati sultan awliya Sayyidina Syahidul Qadir al-Jilani radhiyallahu anhu wa Sayyidina Hadratin Qadir wa ila jami'i syekhina wa murabbina wa asatidina wa alim-alimina. Al-Fatihah. Sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul mu'allifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Soal ma'al muradu bil istiwa fi qaulihi subhanahu wa ta'ala ar-rahmanu 'ala arsy istawa. Mal muradu, apa yang dimaksud bil istawa'i, dengan istilah istawa fi qaulihi subhanahu wa ta'ala, yang ada di dalam firman Allah Ta'ala, ar-rahmanu 'ala arsy istawa. Ar-rahmanu, adapun Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang maha rahman atau penyayang, 'ala arsy istawa, bersemayam di atas ars. Yang dimaksud dengan istawa itu apa? Istawa itu singgasana, ya. Istawa al-ars atau alal ars istawa. Allah bersemayam di atas ars. Nah, bersemayam yang dimaksud dengan bersemayam atau diam atau istawa itu apa? Dalam kitab Jawahirul Kalamiyah, jawab al-muradu bihi istawaun. Al-muradu, adapun yang dimaksud bihi dengan istawa, yaitu istawaun yaliku bijalani rahman jalla wa'ala. Istawa atau bersemayam atau diamnya yang patut, yang pantas bijalani rahman, dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha agung dan maha luhur, maha tinggi. Yang dimaksud bersemayam terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apa? Fal istawa'u ma'lumun. Adapun istawa atau bersemayam atau diamnya Allah itu, istawa itu ma'lumun, itu diketahui, ya, sudah diketahui. Wal kaifu majhulun, dan seperti apa atau bagaimananya atau cara Allah istawa atau bersemayam itu majhulun, tidak diketahui. Jadi yang namanya istawa atau bersemayam itu sudah diketahui melalui wahyu, melalui Al-Quran, ya, melalui Al-Quran. Akan tetapi praktek seperti apanya Allah itu istawa atau bersinggah atau bertempat itu tidak diketahui. Hal yang gaib perlu kita imani. Akan tetapi seperti apanya itu
kita tidak bisa mengetahui karena itu suatu hal yang gaib. Istawa'uhu al arsi laisa kais tawa'il insan. Istawa atau bersemayamnya Allah itu di atas ars. Laisa ka istawa'il insan. Tidak seperti berdiamnya kita atau tidak seperti singgasana kita atau manusia ala safina. Tidak seperti berdiamnya kita di dalam atau manusia di atas perahu. Jadi kalau manusia makhluk kita misalnya sedang diam di atas perahu, nah itu Allah Subhanahu wa taala istawa atau bersemayamnya atau berdiamnya tidak seperti itu, ya, bukan seperti itu. Au dhuhrid dabati atau naik di punggung atau berada di atas dabat hewan, tidak seperti demikian, tidak seperti singgasana Allah atau bersemayamnya Allah, diamnya Allah di atas aras itu tidak seperti kalau kita berada di atas perahu atau kita ketika berada di sedang menunggangi hewan. Beda. Awis sariri atau di suatu singgasana. Misalnya ada sebuah raja, ya ada raja di keraton manapun. Dia mempunyai singgasana sedang berduduk di atas singgasananya. Nah, Allah itu tidak seperti itu. Apa yang kita bayangkan itu tidak seperti Allah Subhanahu wa taala. Masalan demikian contohnya. Faman tasawwara masalah dalik fahuwa mimman ghalaba alaihil wahmu. Faman tasawwara, barang siapa yang menggambarkan atau membayangkan masalah dalik, hal tersebut, contoh tersebut, yaitu istawanya manusia, fahuwa, maka orang tersebut mimman ghalaba alaihi al-wahmu, maka orang tersebut telah mengalahkan imajinasinya, tidak bisa atau imajinasinya tersebut itu salah, keliru. Karena apa? Karena li'annahu syabbaha al-khaliq. Karena hal tersebut itu atau hal tersebut dalam artian menyamakan istawa Allah dengan khaliq, dengan makhluk atau dengan manusia, dengan insan, ya, dengan insan. Li'annahu syabbaha al-khaliq. Karena sesungguhnya orang tersebut telah menyamakan khaliq, telah menyamakan sang pencipta atau Allah Subhanahu wa taala bil makhluqati kepada makhluk. Tidak bisa kita menyamakan sang pencipta atau Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Oleh karena itu setiap perbuatan maupun sifat maupun zat yang namanya khaliq berbeda dengan makhluk. Oleh karena itu tidak bisa disamakan. Ketika kita membayangkan istawa manusia berada di atas perahu, beda dengan Allah ketika berada di istawanya Allah Subhanahu wa taala atau bersemayamnya Allah Subhanahu wa taala, beda. Kemudian ma'annahu qad tsabata fil aqli, dan juga karena sesungguhnya hal tersebut itu dapat kita pahami fil aqli wa naqli, dengan akal dan nakal, atau dengan akal manusia, dengan rasio, dengan akal sehat, dan juga dengan nakli. Ada akli, ada nakli. Tidak bisa kita menggunakan akal saja, tidak bisa kita menggunakan logika saja, tidak nyampe. Harus menggunakan nakli juga atau Al-Quran hadis. Oleh karena itu Ar-Rahman al-Arsy istawa itu merupakan dasar landasan daripada nakli melalui Al-Quran, melalui wahyu. Kita percaya bahwa Allah itu berada di atas ars, akan tetapi caranya seperti apa itu tidak diketahui. Cukup kita ketahui bahwa Allah berada di ars. Annahu laisa kamitslihi syai'un, karena hal tersebut itu atau bila mana kita menyamakan istawa manusia dengan Allah itu
berbeda, karena annahu laisa kamitslihi syai'un. Karena Allah Subhanahu wa taala itu berbeda, tidak bisa disamakan dengan sesuatu apapun. Fa kama anna dzatahu la tusyabihu dzata syai'un minal makhluqati. Seperti halnya atau sebagaimana bahwa zatnya Allah Subhanahu wa taala itu, zat daripada Allah Subhanahu wa taala itu la tusyabihu dzata syai'un, tidak bisa kita samakan dengan zat sesuatu apapun. Misalnya manusia itu mempunyai tangan. Nah, Allah itu juga mempunyai atau pernah berkata bahwa Allah juga mempunyai tangan. Akan tetapi zat atau tangan wujud daripada Allah Subhanahu wa taala dengan manusia, dengan makhluk itu berbeda. Tidak bisa kita samakan zatnya Allah Subhanahu wa taala dengan kita, dengan makhluk. Demikian kajian Jawahirul Kalamiyah kelas 12 pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang kita bahas ada berubah dan manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.